Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di videoku. Kali ini aku mau bahas seputar perusahaan mie Gaga. Gimana sih cara mereka memasarkan produk mereka hingga sukses seperti saat ini? Check it out. Sebelum kita membahas tentang pemasaran, mari kita bahas sedikit tentang perusahaan mie Gaga. Seseorang bernama Jayadi Jaya, Cho Minghua, dan 4 rekannya mendirikan Jangkar Jati Group pada tahun 1964. Kemudian Jayadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufactory pada 1972 yang memproduksi mie instan dengan merek Indomie. Pada 20 Juni 1980, mereka memproduksi mie instan dengan nama Mie Gaga bawah perusahaan PT Jakarta Tama. Dalam sejarah ini, perusahaan Mie Gaga mengalami perubahan pemilikan saham dari Jayadi Jaya menjadi Grup Salim. Namun, Jayadi Jaya tetap berdiri dan mengembangkan bisnis mie instan seperti Mie Gaga. Mari kita bahas kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran. Perusahaan Mie Gaga melakukan kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran dengan memantau tren konsumen, perubahan kebutuhan pasar, dan inovasi produk. Mereka juga memperhatikan faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Lalu, perusahaan melakukan riset pemasaran dengan mengumpulkan data konsumen, menganalisis perilaku pembelian, dan mengevaluasi preferensi konsumen. Mereka juga menggunakan metode survei, wawancara, dan analisis data untuk memahami pasar dengan lebih baik. Yuk kita lihat cuplikan dari laptop si Unyil. Bagaimana sih proses pembuatan mie Gaga? Gimana ya cara bikin mie instan cup kayak gini? Yuk kita kemon. Ini dia tahap pertamanya. Yap, bahan utama mie adalah tepung terigu yang dicampur dengan larutan premix. Kemudian aduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Kalau adonannya sudah jadi, lanjut dibentuk menjadi lembaran panjang, kemudian dipotong. Lanjut ke proses pematangan mie dengan cara steaming atau pengukusan. Proses ini bertujuan supaya pati yang terkandung dalam tepung diubah menjadi bentuk semacam gel. Lanjut, goreng mie dengan minyak panas bersuhu tinggi sehingga air di dalam mie menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus di permukaan mie. Proses inilah yang membuat mie instan menjadi lebih lama daya tahan simpannya. Mantap! Setelah digoreng, mie harus didinginkan dulu sampai turun ke suhu normal sambil berjalan di conveyor menuju pengemasan. Setelah itu, cara perusahaan menganalisis pasar konsumen. Perusahaan menganalisis pasar konsumen dengan mempelajari demografi, perilaku, dan preferensi konsumen. Mereka juga menggunakan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di pasar. Lalu perusahaan Mie Gaga menggunakan strategi masuk ke pasar bisnis dengan membangun kemitraan dengan distributor, mengoptimalkan rantai pasok, dan menawarkan nilai tambah kepada pelanggan bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Nindi. Saya pemilik dari Kuliner Mami. Berbagai aneka mie instan, aneka sosis bakar, serta minuman dingin. Saya memilih produk Gaga karena terkenal pedasnya dan banyak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan memungkinkan untuk menaikkan omset harian Mami. Yang paling diminati di Mami atau bestseller di Mami ini Gaga 100 ekstra pedas goreng jalapenong. Untuk respon pembeli sendiri itu positif dikarenakan mie Gaga sendiri teksturnya itu lembut dan kenyal serta dapat dikonsumsi dengan mudah. Kebetulan saya sangat menyukai mie Gaga dikarenakan mie Gaga itu banyak varian rasanya dan karena saya menyukai pedas, mie Gaga ini kan identik dengan pedasnya. Dan untuk pemesanan produk Gaga, biasanya saya memesan dari nomor WhatsApp sales area terdekat dengan toko kami.
Dan untuk pelayanan dari sales Gaga sendiri, responnya sangat cepat, baik, ramah, dan kemudian untuk barang yang kita pesan itu datangnya tepat waktu. Pesan untuk Gaga sendiri, semoga tetap konsisten menjaga produknya dan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nindi, pemilik dari Mami, mengucapkan terima kasih banyak kepada Gaga yang telah bekerja sama serta mensuplai kebutuhan di bisnis saya. Ada kelezatan ajaib di setiap rasanya. Setelah itu, perusahaan menentukan segmen dan sasaran pasar dengan memahami kebutuhan konsumen, membagi pasar menjadi segmen yang berbeda, dan menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai dengan setiap segmen. Lalu, strategi dalam menghadapi persaingan. Perusahaan mie Gaga menghadapi persaingan dengan memperkuat merek, meningkatkan kualitas produk, dan menawarkan nilai tambah kepada konsumen. Mereka juga memantau aktivitas pesaing dan merespons perubahan pasar dengan cepat. Perusahaan mie Gaga mengunggah produk mereka ke media sosial, situs web perusahaan, dan platform marketplace untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk. Perusahaan mie Gaga menjalankan marketing mix dengan memperhatikan produk, harga, distribusi, dan promosi. Mereka menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Itulah sedikit informasi tentang perusahaan mie Gaga dan bagaimana mereka memasarkan produk mereka dengan sukses. Dengan segmentasi pasar yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan mie Gaga telah menjadi salah satu merek mie instan terbesar di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.